Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hafsah dengan NIM 10541122923 nomor urut 4 dari kelas I jurusan PGSD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh dosen pengampu oleh Bapak Dr. Muhammad Herisman MPD. Untuk itu langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang demokrasi. Nah, berbicara tentang demokrasi, mungkin yang pertama kali terbersit di pikiran kita yaitu demonstrasi atau politik. Nah, jadi pengertian demokrasi dapat kita lihat dari tinjauan bahasa dan istilah. Nah, secara bahasa, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani. Kata pertama yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk. Kemudian kata yang kedua yaitu kratos yang artinya adalah kekuasaan atau kedaulatan. Nah, jadi secara bahasa demokrasi atau demokratos adalah keadaan di mana keadaan negara di mana sistem pemerintahannya kekuasaan berada di tangan rakyat. Kemudian kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, masyarakat pemerintah rakyat, kemudian kembali kepada rakyat. Nah, selanjutnya demokrasi secara istilah. Nah, demokrasi secara istilah merupakan suatu perencanaan yang konstitusional untuk mencapai keputusan politik. Di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Selanjutnya, adapun syarat-syarat negara demokrasi. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima yaitu kebebasan bersyarikat, dan yang terakhir yaitu pendidikan kewarganegaraan. Baik, selanjutnya ada macam-macam demokrasi. Nah, yang pertama, demokrasi berdasarkan ideologi. Demokrasi berdasarkan ideologi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan yang kedua adalah demokrasi rakyat. Kemudian selanjutnya demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat dibagi menjadi tiga. Yang pertama demokrasi langsung, yang kedua demokrasi perwakilan sistem representatif, yang ketiga demokrasi perwakilan sistem referendum. Nah, dan yang terakhir yaitu demokrasi berdasarkan titik perhatian. Nah, dibagi menjadi tiga, yaitu demokrasi formal, kemudian yang kedua demokrasi material, dan yang terakhir yaitu demokrasi gabungan. Baik, selanjutnya yaitu unsur penegak demokrasi. Yang pertama, negara hukum atau state dan rule of law. Nah, state dapat dicirikan seperti yang pertama adanya perlindungan terhadap HAM, yang kedua adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. Yang ketiga yaitu pemerintahan berdasarkan peraturan, dan yang keempat adanya peralihan administrasi.
Nah, selanjutnya the rule of law juga dapat dicirikan sebagai yang pertama adanya supremasi aturan-aturan hukum, yang kedua adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, dan yang ketiga yaitu adanya jaminan perlindungan HAM. Nah, selanjutnya unsur penegak demokrasi yang kedua yaitu masyarakat madani atau civil society, dan yang ketiga yaitu infrastruktur politik. Baik, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia itu dapat dibagi menjadi 4 masa. Masa yang pertama yaitu masa Republik Indonesia I, yaitu di mana masa demokrasi atau konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai politik, yang karena itu dapat dinamakan sebagai demokrasi parlementer. Masa yang kedua yaitu masa Republik Indonesia kedua, di mana masa ini adalah masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Nah, selanjutnya masa Republik Indonesia ketiga, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Nah, masa terakhir yaitu masa Republik Indonesia yang keempat, yaitu masa di mana demokrasi pasca reformasi. Pada tahun 1988 sampai sekarang, yang cenderung mengalami banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan, yang artinya di sini kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan negara, yaitu seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kemudian yang kedua yaitu pemilihan umum yang bebas. Misalnya pada saat pemilihan umum atau entahkah itu pilkada, pilgub, pilres, dan lain-lainnya itu setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Nah, dan tidak dibenarkan adanya pemaksaan pemilihan dalam negara demokrasi. Nah, yang ketiga yaitu manajemen yang terbuka. Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kebebasan individu. Misalnya, kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Nah, selanjutnya peradilan yang bebas. Kemudian pengakuan hak minoritas, artinya negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pers yang bebas, artinya pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat. Baik, sekian materi mengenai demokrasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.